Kisah horor ini dialami oleh dua orang pendaki. Sebut saja dia adalah Jeffrey dan Haris. Jadi, waktu itu Jeffrey dan teman lamanya yang bernama Haris ini sedang melakukan pendakian ke Gunung Arjuno. Dan salah satu dari mereka nyaris diambil untuk dijadikan mantu oleh bangsa jin. Kejadian ini tepatnya pada tahun 2016. Jeffrey dan Haris adalah teman dekat sewaktu sekolah. Tapi setelah kelulusan sekolah mereka berpisah karena si Haris harus ikut bibinya di kota M untuk melanjutkan studinya. Sementara Jeffrey, dia masih tetap tinggal di kotanya sendiri. Waktu itu, Jeffrey sedang asik scroll beranda Facebook dan tidak sengaja dia melihat postingan dari Haris yang sedang berada di gunung. Dia coba stalking album fotonya dan ternyata Haris sering banget mendaki gunung. Melihat itu Jeffrey mencoba menghubungi Haris melalui Messenger untuk bertanya kabar. Di sisi lain, dia juga ingin menyambung tali silaturahmi dengan Haris. Setelah dia kirim pesan ke Haris, ternyata dibalas dan ternyata dia juga masih ingat dengan Jeffrey. Jeffrey pun bertanya pada Haris tentang foto-foto yang diunggahnya ke Facebook itu. Ternyata Haris yang sekarang suka dengan kegiatan mendaki gunung dan dia juga sudah tergabung dengan Mapala di kampusnya. Jeffrey yang juga suka dengan kegiatan mendaki, dia menawari Haris untuk mendaki bareng sekalian temu kangen karena sudah hampir 2 tahun mereka tidak bertemu. Dengan senang hati Haris menerima tawaran dari Jeffrey dan mereka berunding kemana mereka harus mendaki. Setelah berunding melalui telepon, akhirnya mereka memutuskan untuk mendaki ke Gunung Arjuno. Singkat cerita, setelah 2 minggu kemudian, mereka pun berangkat. Karena tempat tinggal mereka berbeda jalur, mereka janjian ketemu di Pasar Lawang. Karena jalur yang akan mereka lalui itu via Lawang. Itu pun berkat saran dari Haris yang sebelumnya sudah pernah melewati jalur ini bersama teman kampusnya. Jalur Lawang itu terkenal sepi karena kebanyakan pendaki Arjuno lebih memilih jalur via Purwosari dan Tretes. Tapi di jalur Lawang ini nuansa alamnya masih sangat asri dan itulah yang menjadi alasan kenapa Haris mengajaknya melalui jalur ini. Kurang lebih siang hari mereka bertemu di sebuah warung makan di Pasar Lawang. Setelah bertemu, mereka senang banget karena Jeffrey tidak menyangka kalau mereka sekarang satu hobi. Karena hari masih siang, mereka nongkrong dulu di warung untuk makan, ngopi, dan membeli logistik yang akan diperlukan. Setelah selesai dengan semua itu, mereka lanjut jalan menuju ke base camp hingga sampai di base camp sekitar jam 4 sore. Sesampai di situ, mereka langsung mengurus si Maxi dan berangkat sore itu juga. Mulai berjalan dengan langkah pelan. Di sepanjang jalan, mereka saling bergurau, membahas masa-masa sekolah dulu. Dan tidak terasa, hari sudah mulai gelap ketika mereka akan sampai di pos 2. Di pos 2 itu Haris menyarankan untuk bermalam dulu dan melanjutkan perjalanan besok. Karena di sisi lain, waktu itu Jeffrey juga sudah sangat capek karena perjalanan menuju ke base camp tadi juga lumayan menguras tenaga. Malam itu mereka tidak mendirikan tenda dan memutuskan untuk tidur di dalam shelter. Karena kebetulan malam itu di pos 2 sepi banget, tidak ada pendaki sama sekali. Mereka memasak mie instan untuk makan malam dan tidak lupa membuat kopi untuk dinikmati nanti setelah makan. Malam semakin larut. Si Haris sudah tidak bisa menahan ngantuk dan pamit untuk tidur dulu. Sementara Jeffrey, dia masih asyik menikmati kopi sambil ditemani musik dari handphonenya. Tidak lama kemudian, Jeffrey pun juga merasa ngantuk. Rokok dan musik yang ada di HP-nya dimatikan, kemudian dia tidur di sebelahnya Haris.
Ketika sedang tertidur lelap, tiba-tiba Jeffrey terbangun karena udara dingin merasuk ke dalam tubuh. Pantas saja, ternyata malam itu sleeping bag-nya terbuka sebagian. Dia pun duduk dan membenarkan sleeping bag-nya. Ketika dia sedang sibuk membenarkan sleeping bag, dia dikejutkan oleh seekor anjing yang berwarna hitam pekat yang sedang duduk tepat di tengah-tengah pintu shelter. Dan anjing itu terlihat sangat menyeramkan. Karena panik, dia membangunkan Haris. Riz, bangun Riz. Ada apa Jeff? Tanya Haris terbangun. Ada anjing Riz. Hah? Di mana ada anjing? Jawab Haris yang masih ngantuk. Nah, pada saat Jeffrey membangunkan Haris, otomatis kan pandangannya Jeffrey yang tadinya melihat ke arah anjing pindah ke arah Haris. Ketika dia berbalik pandangan ke arah anjing yang tadi dia lihat untuk diberitahukan kepada Haris, tiba-tiba anjing hitam yang tadi dia lihat itu sudah tidak ada. Jeffrey pun heran, lalu Haris bertanya, "Mana anjingnya Jeff?" "Loh, tadi di situ." "Ah, ya udah biarin aja. Mungkin anjing hutan. Ya udah tidur lagi aja." Jawab Haris yang masih sangat ngantuk. Dengan perasaan sedikit takut dan was-was, Jeffrey pun kembali tidur sambil sesekali melihat ke arah pintu yang tadi terdapat seekor anjing. Sebelum terlelap tidur, dia sempat mendengar ada suara langkah kaki pendaki yang sedang lewat di sebelah shelter. Tapi dia mengabaikannya dan berpikir positif saja. Ya, kali aja itu adalah pendaki yang sedang naik. Pagi pun tiba. Sekitar jam 6 pagi, Haris membangunkannya. Setelah bangun, mereka berdua membuat sarapan untuk mengisi tenaga, karena habis ini mereka akan melanjutkan perjalanan. Setelah selesai sarapan, mereka berkemas dan melanjutkan perjalanan hingga sampai di pos 3 sekitar jam 11 siang. Di pos 3 mereka istirahat lumayan lama, karena perjalanan dari pos 2 menuju ke pos 3 tadi lumayan menguras tenaga. Dan setelah kurang lebih 30 menit kemudian, mereka lanjut perjalanan. Ketika sedang berjalan meninggalkan pos 3, tepatnya di sela-sela hutan pinus, Jeffrey sempat melihat ada anjing hitam yang sedang duduk melihat ke arah mereka berdua. Dia pun berpikir, apa mungkin itu anjing yang semalam aku lihat? Dia memberitahukannya pada Haris. Riz, lihat itu, ada anjing. Biarin aja, anjing hutan itu. Jawab Haris dengan tenang. Jeffrey pun mengabaikannya, tapi dalam hati dia berkata, kok ada ya anjing hidup di hutan? Memangnya mau makan apa dia di hutan kayak gini? Tidak lama mereka berjalan, sekitar 10 menit kemudian, Jeffrey melihat lagi anjing yang sedang duduk di sela-sela semak. Dia memberitahukan lagi pada Haris. Riz, itu kayak anjing yang tadi. Lagi cari makan mungkin itu. Jawab Haris dengan tenang. Anehnya, di sepanjang perjalanan Jeffrey terus melihat anjing itu mengikuti perjalanan mereka dan mengawasi mereka. Seakan-akan ada sesuatu di dalam diri mereka sehingga anjing itu terus mengikuti. Sebenarnya waktu itu Jeffrey sudah merasa takut, tapi melihat Haris yang tenang-tenang saja, dia pun mencoba untuk ikut tenang. Tidak terasa, sampailah mereka di sebuah area yang dinamakan Alas Gombes ketika matahari sudah akan tenggelam. Di Alas Gombes itu terlihat ada beberapa rombongan yang sedang ngecamp, dan Jeffrey merasa sedikit lega. Syukurlah mereka bisa bertemu dengan rombongan pendaki lain, karena jujur saja setelah melihat seekor anjing tadi, Jeffrey sedikit ketakutan. Mereka menyapa rombongan pendaki lain itu dan berniat bermalam di situ. Lalu mereka berdua mendirikan tenda di dekat rombongan pendaki lain itu.
Setelah selesai mendirikan tenda, mereka saling mengobrol dengan rombongan lain dan berencana ikut gabung buat summit besok. Malam itu mereka tidur lebih awal untuk menghemat energi, karena besok jam 5 pagi mereka sudah harus summit ke puncak. Pagi pun tiba. Sekitar jam 5 pagi, mereka dan semua rombongan yang ada di situ bangun. Setelah bangun, mereka mempersiapkan bekal masing-masing untuk dibawa summit ke puncak. Dan sekitar jam setengah 6 pagi, mereka semua mulai berjalan. Jalannya Jeffrey waktu itu sangat lambat, karena jujur saja, waktu itu Jeffrey benar-benar kelelahan, hingga akhirnya sampai di puncak sekitar jam setengah 10 pagi. Di puncak mereka sangatlah senang, dan di puncak itu Haris sempat membuat kopi juga, karena waktu itu si Haris sempat membawa kompor dan nestingnya. Di situ mereka santai-santai, ngopi-ngopi, hingga tidak terasa, ternyata waktu sudah menunjukkan jam setengah 1 siang. Dan tanpa disadari juga, ternyata rombongan pendaki lain yang tadi jalan bareng itu sudah tidak ada di puncak, alias sudah turun duluan. Mereka pun bergegas turun dan kembali ke tempat campnya tadi di Alas Gombes. Setelah sampai di tempat camp, ternyata kondisinya sudah sepi dan rombongan yang tadi bareng itu juga sudah tidak ada. Mungkin udah turun duluan. Tapi tidak lama kemudian ada rombongan pendaki lain yang baru naik dan akan ngecamp di situ. Karena sangat kelelahan, Jeffrey menyarankan pada Haris untuk menginap semalam lagi di Alas Gombes. Dan di sisi lain, waktu itu juga sudah menunjukkan jam 3 sore. Jadi nanggung juga kalau turun sekarang, mending besok saja. Sekalian sampai di bawah bisa langsung pulang. Lagian, waktu itu kan juga ada rombongan lain, jadi setidaknya mereka ada temannya. Karena merasa dirinya juga kelelahan, si Haris setuju dan akhirnya memutuskan untuk camp semalam lagi di situ. Nah, disinilah awal mulanya Jeffrey mengalami kejadian yang sebelumnya belum pernah dia alami. Ketika malam hari, sekitar jam 10, ketika semua pendaki sudah tidur. Waktu itu, Jeffrey sedang asik nongkrong sambil ngobrol dengan Haris di depan tenda. Lalu, tiba-tiba, samar-samar dia mendengar ada suara tangisan merdu seorang wanita. Awalnya Jeffrey mengira mungkin itu suara dari rombongan pendaki sebelah, karena di rombongan itu juga ada ceweknya satu. Lalu, dia meminta Haris yang tadinya bicara untuk diam sebentar, dan dia coba mendengarkan lebih jelas lagi suara tangisan itu. Tapi setelah Jeffrey mendengarkan lebih jelas lagi, ternyata sumber suara itu bukan berasal dari tenda sebelah, melainkan dari arah lembah. Jeffrey pun bilang pada Haris, "Riz, dengar sesuatu nggak?" "Dengar apa, Jeff? Jangan nakut-nakutin lah." jawab Haris dengan panik. Melihat Haris yang tidak mendengar suara itu, Jeffrey pun tidak bilang tentang suara tangisan itu dengan tujuan agar Haris tidak takut. Lalu, Jeffrey mengajak Haris untuk masuk ke dalam tenda dan bergegas tidur. Jujur saja, waktu itu Jeffrey benar-benar merinding hebat. Ketika mereka berdua sedang tidur, kira-kira sepertiga malam, Jeffrey terbangun karena dia kebelet pipis. Lalu Jeffrey buru-buru keluar dari tenda dan berjalan ke belakang tenda yang kebetulan tidak jauh dari tendanya itu ada sebuah pohon pinus. Seketika itu, Jeffrey lupa dengan suara tangisan yang semalam dia dengar. Ya karena waktu itu posisinya Jeffrey sangat ngantuk. Tapi ketika sedang pipis, tiba-tiba dia ingat suara tangisan yang tadi. Mengingat itu dia cepat-cepat menyelesaikan pipisnya. Setelah selesai pipis,
Tiba-tiba Jeffrey melihat dari kejauhan ada wanita parubaya yang sedang berjalan ke arahnya. Itu terlihat samar, ya karena waktu itu kondisinya sangat gelap, hanya diterangi cahaya rembulan. Awalnya Jeffrey mengira itu adalah pendaki, tapi kok dia nggak pakai peralatan gunung. Wanita itu terus mendekat ke arah Jeffrey, hingga akhirnya dia bisa melihatnya dengan jelas. Dia memakai baju khas Jawa, memakai sanggul dan ada sehelai kain di pundaknya. Melihat itu Jeffrey ingin lari, tapi nggak tahu kenapa seketika itu tubuhnya Jeffrey tidak bisa digerakkan sama sekali. Kakinya seperti menancap erat di tanah, hingga akhirnya wanita itu berdiri tepat di hadapan Jeffrey. Jaraknya kira-kira 2-3 meteran di hadapannya. Jeffrey sudah berusaha ingin lari, tapi tetap saja tidak bisa. Seakan-akan badannya ini sudah terhipnotis. Lalu, tiba-tiba dari belakang wanita itu muncullah seorang gadis yang sangat cantik dan anggun, yang juga mengenakan pakaian adat Jawa. Lalu wanita parubaya itu mengatakan sesuatu pada Jeffrey. Cah bagus, aja wedi. Deloken anak wadonku iki. Dheweke lagi golek bojo. Apa kowe gelem dadi bojone? Nanging ana syarate. Nak, jangan takut. Lihatlah anak gadisku ini. Dia sedang mencari pasangan. Apa kamu mau jadi pasangannya? Tapi ada syaratnya. Sontak, tanpa disadari Jeffrey menjawab, "Apa syaratnya?" Kata-kata itu seakan keluar sendiri dari bibirnya, dan wanita parubaya itu mengatakan, Kowe bakal tak jupuk dadi mantuku. Nanging kowe kudu mulih ning alamku. "Kamu akan aku jadikan menantuku, tapi kamu harus pulang ke alamku." Mendengar itu Jeffrey berpikir, "Alamku? Berarti aku harus pindah alam dong?" Sontak Jeffrey bilang tidak. Setelah kata-kata tidak itu keluar dari mulutnya, tiba-tiba badan yang tadi tidak bisa digerakkan perlahan bisa bergerak, dan kakinya juga sudah tidak kaku lagi. Ketika tenaganya sudah kembali, dia cepat-cepat berlari ke tenda dan masuk ke dalam. Sebelum masuk ke dalam tenda, dia sempat melihat ke arah sebelah pohon yang tadi ada wanita parubaya itu, tapi sudah tidak terlihat. Ternyata orang yang tadi dia lihat itu bukan manusia, tapi bangsa jin yang sedang mencari menantu untuk anak perempuannya. Malam itu, di dalam tenda Jeffrey benar-benar ketakutan, dan entah kenapa dia tidak kepikiran untuk membangunkan Haris. Dia hanya bisa berdoa dan membaca sholawat terus-menerus, dan sesekali suara tangisan wanita tadi terdengar lagi. Jeffrey terus memfokuskan pikirannya untuk membaca sholawat, hingga akhirnya dia tertidur. Tapi kejadian mistis masih belum selesai sampai di sini. Jadi, waktu itu seakan-akan mereka berdua ini ditahan agar tidak pulang dari gunung ini. Keesokan harinya mereka berdua bangun karena mendengar suara anjing yang menggonggong sangat keras di sebelah tenda mereka. Dan mereka berdua benar-benar terkejut setelah bangun itu, karena melihat jam sudah menunjukkan jam 4 sore. Ternyata waktu itu Jeffrey dan Haris tidur seharian penuh. Awalnya Jeffrey mengira ini jam 4 pagi, tapi setelah dia lihat keluar, ternyata ini memang benar-benar jam 4 sore. Haris yang tidak tahu apa-apa juga merasa heran. Kok bisa mereka berdua tidur seharian dan tidak terasa sama sekali? Setelah melihat waktu memang sudah jam 4 sore,
Mereka bergegas mengemasi barang-barang dan akan turun sore itu juga. Sore itu kondisi di tempat mereka ngecamp terlihat sepi. Mungkin rombongan sebelah yang semalam itu sudah turun terlebih dahulu atau mungkin naik ke puncak. Ketika sedang sibuk beres-beres, sesekali dia melihat ke arah wanita yang semalam dia temui. Dan ketika dia melihat ke arah itu, bulu kuduk Jeffrey langsung berdiri. Sebenarnya waktu itu Jeffrey ingin bilang pada Haris tentang apa yang dia lihat semalam, tapi tidak jadi. Jeffrey hanya bilang begini pada Haris, "Ini udah bener-bener gak beres, Riz. Sekarang kita harus cepat-cepat turun dan harus sampai di bawah hari ini juga." Jeffrey ingin cepat-cepat sampai di bawah sebelum malam, karena dia takut kejadian semalam akan terulang lagi. Mulai berjalan turun, dan waktu itu jalan mereka sangat cepat. Di tengah-tengah perjalanan turun menuju ke pos 3, tiba-tiba kakinya Haris kram. Jeffrey yang tadi jalan di depan putar balik untuk memberi pertolongan pada Haris. Jeffrey berniat memijat kakinya Haris yang sedang kram itu. Dan ketika dia memegang kakinya Haris, dia benar-benar kaget. Karena di dalam celana yang dipakai Haris itu dia merasakan ada jari-jari tangan yang seakan memegang erat kakinya Haris. Sontak dia melepaskan tangannya yang tadinya memegang kakinya Haris sambil nyebut. Melihat Jeffrey kaget, Haris bertanya, "Kenapa, Jeff?" "Gak apa-apa, Riz. Aku hampir kepleset." Jawabnya berbohong. Jeffrey tidak mengatakan tentang apa yang dia rasakan waktu itu, karena dia berpikir ini adalah halusinasinya saja karena efek tadi berjalan sangat cepat. Dia mencoba memegang kakinya Haris lagi. Pelan-pelan, tangannya Jeffrey diarahkan ke kakinya Haris. Tapi ketika dia pegang yang kedua kalinya itu, ternyata jari-jari tangan yang tadi dia rasakan sudah tidak ada. Dan Jeffrey memijat kakinya Haris yang sedang kram itu. Setelah selesai dipijat, mereka istirahat dulu karena waktu itu kakinya Haris masih susah untuk berjalan. 30 menit kemudian dia bertanya pada Haris, "Gimana, Riz? Udah enakan?" "Udah, Jeff. Ayo lanjut jalan." Mereka pun lanjut berjalan lagi. Tapi sekitar 15 menit kemudian tiba-tiba kakinya Haris kram lagi. Padahal itu udah hampir sampai di pos 3. Jeffrey pun memberi pertolongan lagi pada Haris. Dan kali ini dia was-was ketika akan memegang kakinya Haris karena takut kejadian yang tadi terulang lagi. Sambil berdoa dan dengan cepat dia memegang kakinya Haris. Dia merasakan kakinya Haris ini keras banget. Jadi yang dipegang itu seperti bukan kaki, tapi terasa seperti memegang sebuah kayu. Nah, waktu itu kan posisi telapak kakinya Haris ada di perutnya Jeffrey. Dan tiba-tiba Jeffrey melihat di sela-sela celananya Haris itu ada sebuah rambut. Awalnya dia mengira ini adalah bulu kakinya Haris. Tapi setelah dilihat-lihat lagi, ternyata itu bukan bulu kaki, tapi memang sebuah rambut. Dan rambut itu terlihat seperti melilit kakinya Haris. Dia pun pelan-pelan menurunkan kakinya Haris dan dalam hatinya terus membaca doa. Tidak lama kemudian mereka lanjut berjalan lagi dan mereka sempat berhenti sebentar di pos 3 untuk mengambil senter dari dalam tas. Karena sesampai di pos 3 itu hari sudah mulai gelap. Setelah senter sudah siap, mereka lanjut berjalan lagi dengan posisi yang sama, Jeffrey di depan dan Haris di belakang. Kejadian mistis kembali mereka alami ketika mereka berjalan dari pos 3 menuju ke pos 2. Di tengah-tengah rumput alang-alang yang sangat luas, tiba-tiba kabut tebal turun. Dan dari kejauhan, samar-samar Jeffrey melihat wanita parubaya yang semalam itu sedang berdiri melambaikan tangan kepada Jeffrey. Baju yang dipakainya pun sama persis, tapi
Kali ini wanita itu didampingi oleh banyak orang di sekelilingnya, seakan-akan mengajak Jeffrey untuk berjalan ke arahnya. Seketika itu Jeffrey seperti terhipnotis lagi, dan tanpa disadari, jalannya Jeffrey berbelok ke arah wanita itu. Tapi melihat jalannya Jeffrey yang berbelok, dari belakang Haris langsung menahan Jeffrey sambil bilang, Jeff, kamu mau kemana? Jalannya ke sini. Mendengar perkataan si Haris, tiba-tiba Jeffrey sadar dan menoleh ke arah Haris. Lalu, dia melihat lagi ke arah wanita yang tadi dia lihat. Dan ternyata tidak ada. Yang ada hanyalah kabut tebal yang menyelimuti perjalanan mereka. Jeffrey tidak menjawab perkataan Haris tadi. Jeff, ingat Jeff, nyebut. Kamu kenapa? Udah Riz, yang penting sekarang kita harus cepat-cepat sampai di bawah. Nanti aku ceritain semua. Mendengar jawaban Jeffrey itu, Haris pun merinding. Dia sudah mengira kalau Jeffrey melihat sesuatu yang tidak logis. Mereka lalu lanjut berjalan turun dan sesekali berlari. Mungkin lari adalah hal yang salah ketika turun gunung. Tapi waktu itu mereka ingin segera sampai di bawah. Singkat cerita, sekitar jam 7 malam mereka sampai di base camp. Dan di base camp mereka bertemu dengan pendaki yang kemarin ngecamp bareng di alas Gombes. Pendaki itu bertanya pada mereka berdua, Loh mas, tak kira udah turun duluan loh. Ternyata baru sampai di sini. Mendengar pertanyaan dari pendaki lain itu, Jeffrey dan Haris terheran-heran. Kemudian Haris bertanya balik, Memangnya sampean tadi turun jam berapa? Habis dari puncak kami langsung turun. Ya sekitar jam 12 siang lah. Loh, apa nggak ngeliat tenda saya di Gombes? Gak ada tenda mas. Tak kirain sampean udah turun duluan tadi siang. Mendengar pernyataan dari pendaki itu, Jeffrey dan Haris saling menatap heran. Lalu Jeffrey bilang pada pendaki itu dengan berbohong, Oh iya, kami sempat istirahat dan tidur dulu tadi di pos 2 mas. Lalu mereka berdua pamit untuk turun duluan dari base camp. Dan malam itu, Jeffrey menginap di rumahnya Haris. Setelah sampai di rumah, Haris bertanya pada Jeffrey tentang apa yang semalam dia alami di Gunung Arjuno sampai dia merasa ketakutan seperti itu. Lalu, Jeffrey bercerita semua tentang apa yang dia lihat selama di Gunung Arjuno saat itu. Terlebih tentang wanita parubaya yang sempat menawarinya untuk menjadi menantunya. Ketika sedang bercerita, tiba-tiba Jeffrey ingat sesuatu. Kalau sore itu mereka berdua terbangun gara-gara mendengar suara anjing. Tapi waktu itu Jeffrey dan Haris tidak melihat ada anjing sama sekali di area situ. Andaikan waktu itu Jeffrey mau menjadi menantunya wanita parubaya itu, mungkin sekarang dia sudah tinggal di alam lain dan tidak pulang. Pendakian ini menjadi pendakian yang tidak akan terlupakan bagi Jeffrey. Dan sampai sekarang, dia tidak berani lagi mendaki ke Gunung Arjuno dan gunung-gunung angker lainnya. Nah, itu tadi adalah sebuah kisah horor yang bisa aku sajikan ke kalian semua. Buat yang masih stay, aku ucapin terima kasih dan tunggu kisah horor selanjutnya.